tema berikutnya saya ingin katakan bahwa pada saat Allah Subhanahu wa taala menurunkan Islam itu sebagai agama yang sempurna, ternyata agama ini juga mudah ya dan indah sekaligus. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita kalau beragama jangan kemudian kurang senyum atas sama serius, jangan. Tapi kalau beragama yang baik itu justru murah senyum, bahkan hadir dengan penuh keceriaan. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakan dengan karunia Allah berupa Al-Qur'an, wa rahmatihi wa bi rahmat, dan dengan rahmat Allah agama Islam, wa bidzalika falyafrahu, dengan kedua karunia tersebut berbahagialah kalian, bergembiralah kalian. Apa tanda-tanda gembira? Tersenyum ya. Alhamdulillah. Ke Ciamis mencari duren, jamaah Baitul Matin keren-keren. Alhamdulillah. Ya, kita hadirin sekalian Allah muliakan. Jadi kalau pengajian nyantai-nyantai aja gitu, nyantai, jangan dibuat tegang hidup ini gitu. Justru dengan nyantai, dengan penuh senyuman, malah kebahagiaan akan melanda pikiran kita dan nurani kita, dan itulah sebetulnya kenikmatan yang kita cari di dunia maupun di akhirat nanti, yaitu kebahagiaan. Hadirin sekalian yang Allah muliakan, jadi ternyata ketika kita berislam, kita disuruh untuk memahami Islam dengan mudah, sekaligus kita disuruh memahami Islam dengan indah dan dengan bahagia. Ya, tadi kan disebutkan oleh saya tadi kita harus bahagia kan. Allah berfirman tadi dalam surat Yunus ayat 43, Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakan dengan karunia Allah berupa turunnya Islam dan dengan rahmat Allah berupa hadirnya Al-Qur'an kepada kita, fabidzalika falyafrahu. Dengan kedua karunia tersebut, karunia dan rahmat Allah, maka berbahagialah kalian semuanya. Falyafrahu. Maka hendaklah manusia berbahagia. Gitu ya. Kemudian kebahagiaan seperti itu lebih hebat daripada yang dikumpulkan oleh semua orang di dunia ini selain iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hadirin sekalian ya. Jadi penuh senyuman dengan demikian. Nah, kemudian pada saat yang sama, selain Islam itu harus hadir dengan penuh senyuman, mahal senyum itu kan? Ya. Mahal senyum itu. Ya, ini ada sebuah cerita di sebuah pesantren. Pesantrennya pesantren kaum du'afa. Ya, pesantren kaum du'afa. Kemudian para santri sedang tidak mengaji, sedang rehat. Terus kemudian ketika rehat, wah sedang pada senyum-senyum, tertawa-tertawa. Nggak tahu yang ditertawain apa gitu kan. Pokoknya sedang bahagia gitu. Kiai lewat. Ketika Kiai lewat, kemudian melihat para santri yang du'afa tersebut sedang bahagia, Kiai mundur lagi gitu. Ditanya, Kiai kenapa mundur? Saya nggak mau mengganggu, mereka sedang bahagia. Ketawa seperti itu bagi orang miskin mahal sekali katanya gitu. Luar biasa ya. Seperti itu seharusnya gitu ya. Jadi hidup ini dibawa santai tapi serius, sersan ya. Sersan. Serius tapi santai. Santai tapi serius. Hadirin sekalian Allah muliakan, kalau tadi saya katakan bahwa ternyata dengan nikmat Allah berupa Al-Qur'an, dengan rahmat Allah berupa hadirnya Rasulullah kepada kita dan turunnya Islam kepada kita disuruh bahagia. Saat yang sama mari kita pahami Islam juga ternyata agama yang mudah ya, agama yang mudah. Hati-hati jangan sampai Islam dipandang sebagai agama yang sulit. Justru paling mudah agama Islam itu. Proses Islam itu hanya butuh beberapa detik saja. Seseorang yakin dengan Islam, baca syahadat selesai sudah jadi Islam. Dan kemudian ketika setelah jadi Islam tersebut ternyata belum sempat beribadah, terus kemudian wafat, masuk surga atau tidak? Surga gitu. Ya, bayangkan di saat Rasul hidup ada seorang pemuda Yahudi. Nah, kalau sudah pemuda Yahudi kan langsung curiga kan gitu. Jahat urusan kan gitu. Memang jahat gitu. Pekerjaannya adalah dia meludahi Rasulullah tiap hari. Rasul dekat diludahi, jauh pun diludahi. Kan kalau kita tidak setuju atau benci pada seseorang, jauh kan dibenci dari kejauhan juga diludahin kan, ngeludah dari kejauhan gitu.
dekat diludahi, jauhum diludahi. Dicaci maki oleh si anak muda Yahudi ini. Satu saat ternyata anak Yahudi ini sakit keras gitu. Ternyata pada saat sakit keras, yang pertama kali nengok adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menurang ngalongok mual. Jika namanya. Tapi kudu insya Allah. Ada ayat contoh Rasulullah kan. Tidak boleh ada kebencian yang kemudian ukhuwah jadi terbatalkan, persahabatan terbatalkan gara-gara kebencian. Tidak boleh, ya. Karena kebencian banget itu tidak boleh. Suatu saat kita akan perlu dia yang kita benci. Cinta banget juga tidak boleh, karena suatu saat boleh jadi kita benci dia, kan begitu. Makanya biasa-biasa, normal-normal saja. Sepanjang itu ada di dunia, normal-normal saja. Di akhirat yang tidak normal nanti, ya. Yang hebat-hebat, yang di atas normal saat ini, di akhirat adanya nanti. Nanti sekali Allah muliakan, Rasulullah ternyata yang pertama kali nengok. Ini juga sebuah keanehan, keunikan. Kata para ulama, kata Ibnu Athaillah Sakandari, dia katakan bahwa kalau berbuat baik kepada orang yang berbuat baik itu biasa. Tapi kalau berbuat baik pada orang yang berbuat buruk itu sangat luar biasa. Kata Rasulullah, la takunu imma'ah, in ahsanan nasu ahsantum wa in asa'u asa'tum walakin wattinu anfusakum, in ahsanan nasu ahsantum wa in asa'u ahsantum. Gitu kan? Hati-hati kita tergelincir, terbawa arus. Manusia berbuat baik, kita berbuat baik. Manusia berbuat buruk, kita berbuat buruk. Kokohkan jiwa kalian. Kata Rasulullah begitu ya. Kalau manusia berbuat baik, kalian berbuat baik. Manusia berbuat buruk, tetap kalian berbuat baik meskipun mereka berbuat buruk. Ini contoh Rasulullah. Ternyata orang yang paling membenci dia di antara kalangan anak muda Yahudi, pekerjaan harinya meludahi. Pada saat dia sakit, yang pertama kali menengok adalah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu ibu-ibu ya? Setuju ibu-ibu? Ya, setuju ya. Karena kata Rasulullah, permusuhan seringkali banyak terjadi di ibu-ibu. Nah, makanya saya menegur khusus ibu-ibu kan gitu. Ya, apa namanya, menyapa khusus ibu-ibu untuk urusan-urusan seperti ini. Hadirin sekalian, pada saat menengok, Rasul mengajak masuk Islam. Rasul mengajak masuk Islam. Dia ngelirik ayahnya, khawatir ayahnya tidak mengizinkan. Ayahnya tidak disangka, ayahnya mengatakan, ittabi Abul Qasim ya ibni, wahai anakku, ikuti Muhammad, dan mengucapkan syahadat pada saat itu. Rasul pulang, orang tersebut wafat. Kata Rasulullah, dakhala jannah, dia masuk surga, padahal baru beberapa menit yang lalu membaca syahadat. Mudah kan Islam kalau begitu? Mudah betul? Masuk surga mudah ternyata. Itu kan langsung mati. Kalau nggak langsung mati, mudah juga sama gitu. Mudah juga sama. Tapi yang Allah muliakan, coba bagaimana tidak mudah. Dalam Al-Quran di Al-Baqarah ayat 83, ayat 82 Allah berfirman, walladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Dan orang-orang yang beriman serta beramal soleh, mereka lah para penghuni surga dan mereka kekal di dalamnya. Sederhana kan gitu. Iman dan amal soleh. Kemudian langsung ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Tentu walladzina amanu beriman. Berimannya sederhana. Meyakini Allah Subhanahu wa taala, para malaikatnya sebagaimana tercantum pada rukun iman. Kemudian diikrarkan dalam bentuk syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, ini kurang populer ya. Kalau di bahasa aslinya Muhammad abduhu wa rasuluh, tapi di kita lebih populer Muhammadar Rasulullah. Dua-duanya sama insya Allah. Itulah iman. Walladzina amanu wa amilus solihat, dan beramal soleh. Apa amal soleh? Ya amal soleh kan banyak. Nah, disinilah perkaranya. Ternyata amal soleh kalau diteliti lebih jauh banyak banget jumlahnya, ratusan bahkan ribuan amal soleh ya. Tapi yang dimaksud dengan amal soleh di sini adalah amal soleh yang paling pokok, yaitu amal soleh yang tercantum pada rukun Islam yang biasa kita hafal bersama-sama. Itulah amal soleh. Dengan amal soleh sederhana seperti itu, surga urusannya. Jika tentu percaya banyak.
Kita jelaskan lebih lanjut. Bisi hese gitu Islam itu gitu. Babari gitu insya Allah. Satu saat Rasul sedang dalam sebuah majelis. Ya. Rasul sedang dalam sebuah majelis. Tentu sedang pengajian. Majelisnya pasti namanya majelis Rasul, pasti banyak orangnya kan. Pasti banyak majelis Rasul itu. Orang yang paling dicintai memberikan pengajaran pasti diburu lah gitu. Jangankan Rasulullah, Ustaz Abdul Somad diburu habis-habisan kan gitu. Apalagi Rasulullah, coba bayangkan ya. Level Ustaz Abdul Somad manusia biasa, orang luar biasa memburunya. Bayangkan kalau hari ini Rasul hadir di tengah-tengah kita kayak apa gitu. Waduh, kalau di Mekah nampaknya tiket pesawat habis, tiket segala macam habis, diburu pasti. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ceritanya Rasul sedang di sebuah majelis, banyak orang saat itu. Rasul sedang memberikan pengajaran. Tiba-tiba ada seorang Arabi. Arabi itu sering diterjemahkan terjemahannya rada kurang enak, Baduy gitu kan. Kalau saya tidak menerjemahkan Baduy. Arabi itu orang Arab dari kampung. Ini Baitul Matin kampung bukan? Bukan, kota. Mesti kabupaten kota kan. HP di mana-mana udah. Diskotik sisi di sisi kota Saeutik atau Bandung Coret ya. Bandung Coret. Ada sekalian alhamdulillah. Kan tiba-tiba datanglah seorang Arabi. Orang Arab dari kampung. Datang orang Arab dari kampung Arabi, datangnya terlambat, langsung ke depan, langsung bertanya gitu. Cuk urang mah teu sopan ya, tapi pertanyaannya visioner. Visioner, dimaklumi oleh Rasulullah, oleh para sahabat pun dimaklumi, oh ini orang luar biasa. Apalagi ketika mendengar pertanyaan menggelegar gitu. Apa pertanyaannya? Ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltu jannah. Ya Rasulullah, tunjukkan padaku amal-amal perbuatan yang jika aku melakukannya aku masuk surga. Waduh, pertanyaannya menggelegar ya. Orang kampung tuh. Orang kampung, pertanyaannya menggelegar seperti itu, visioner kalau kata orang sekarang. Bukan hanya sembako. Bukan hanya THR, bukan kan? Yang ditanya adalah urusan surga ternyata. Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku amal-amal yang jika aku melakukannya aku masuk surga. Rasul menjawab langsung, ya fulan, tu'minu billah wa la tusyriku bihi syai'a. Engkau beriman pada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Satu, mudah kan? Tinggal membaca syahadat. Yang kedua, wa tuqimus shalawatil maktubah. Engkau tegakkan, engkau lakukan sholat 5 waktu yang difardukan. Dua tuh. Yang ketiga, wa tasumu Ramadan. Engkau puasa bulan suci Ramadan. Puasa wajib. Puasa wajib hanya bulan suci Ramadan kan? Di luar itu mungkin kalau qada baru wajib. Senin Kamis bukan wajib. Puasa Daud bukan wajib. Puasa Daud puasa terbaik menurut Rasulullah. Tapi Rasul tidak melakukan gitu kan? Puasa Daud itu puasa terbaik kata Rasulullah, tapi Rasul tidak melakukan. Tapi Rasul mengizinkan. Ada alasan kan untuk tidak puasa Daud kan? Nggak apa-apa, silahkan, ada alasan itu. Saya juga tidak puasa Daud. Karena alasannya ada kan gitu. Hanya beberapa orang yang puasa Daud. Coba hitung puasa Daud, yang puasa Daud siapa? Hanya tidak lebih dari 10 orang sahabat Nabi yang puasa Daud. Ya kan? Wah, ada alasan kan sekarang kan? Enaknya ada alasan. Hadirin sekalian, 3, puasa Ramadan tadi kan? Keempat, waktu dia zakat al-mafruḍah. Bayar oleh kamu zakat yang difardukan. Tentu zakat itu ada 2 syarat. 1 punya harta, 2 hartanya sampai nisab. Tidak semua orang bisa kan? Haji nggak disebut. Mengapa? Haji itu selain punya harta dan kemudian bisa berzakat plus istita'ah. Bisa sampai di Baitullah, berat. Kewajibannya seumur hidup sekali. Kalau harta, zakat kewajibannya setahun sekali. Kalau sholat kewajibannya sehari 5 kali, itu paling hebat memang. Kalau puasa setahun 30 hari atau sebulan penuh. Hadis sekali itu yang disebut oleh Rasulullah kepada si Arabi tadi. 1, iman pada Allah. 2, sholat 5 waktu. 3, puasa Ramadan. 4, bayar zakat. Begitu jawabannya. Berkomentar langsung si Arabi tadi, ya Rasulullah, walladzi nafsi biyadihi la azidu ala dzalik. Ya Rasulullah, betul, saya akan lakukan itu, tapi saya nggak akan nambah. Begitu jawabannya. Dia berjanji mau melakukan itu dan tidak akan nambah. Fawala alih ngalewas weh gitu. Nanya datang terlambat, nanya ngeluh, dijawab berkomentar ngalewas gitu. Unik kan ini, unik banget kan?
Yang unik adalah justru paling unik komentar Rasul ketika diserang ngaleos. Ketika disuruh ngaleos, pundaknya masih kelihatan, kata Rasulullah, man sarrahu ayanzuru ila rajulin min ahli jannah falyanzur ila hadza. Barang siapa yang ingin melihat sosok laki-laki ahli surga, lihat tuh orangnya. Babari tuh. Babari gitu. Begitu kan? Jadi ternyata Islam ini agama yang mudah. Iman pada Allah, kemudian setelah itu beramal soleh dengan amal-amal soleh yang paling pokok. Selesai urusan. Itulah yang paling pokok. Modal dasar seseorang beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, dan masuk surga. Hanya itu modalnya. Makanya dengan pembahasan seperti itu kita paham Al-Baqarah 82 tadi kan, walladzina amanu wa amilus shalihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Barang siapa atau orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka lah para penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Optimis masuk surga ya? Optimis Pak? Alhamdulillah. Begitu, memang semudah itu. Tidak sulit. Insya Allah amal-amal soleh akan menghapus dosa sebesar apapun. Ketika amal soleh pokok dikerjakan. Ya, ketika sholat dikerjakan 5 waktu, dosa-dosa akan terhapus dengan sholat 5 waktu. Begitu hadirin sekalian, betul. Kata Rasulullah memang seperti itu. Al-hasanat yudhibna sayyi'at. Kebaikan akan menghapus keburukan. Amal soleh yang kita lakukan menghapus amal buruk yang sudah kita lakukan. Tentu kita ya berkomitmen juga untuk tidak mengulangi alias taubat dengan taubat nasuha. Hadirin sekalian, begini pembahasannya. Apa iya seperti itu? Ternyata itu adalah iya, tapi ternyata manusia ingin mencari yang lebih. Itu tahapan awalnya seperti itu, mudah. Tahapan berikutnya juga mudah karena kemudahannya sudah dipermudah oleh kemudahan yang pertama. Bagi yang sudah biasa tahajud, mudah dan nikmat. Bagi yang belum biasa, berat. Begitu kan? Mun tarawih milih 2 tilu, milih 11. Tuh kan milih 11 kan gitu. Alasannya apa? Tanya alasannya. Pokoknya 11, praktis kan gitu. Ya. Saya dulu ngaji di kampung, tarawih 11, tarawih 23. Ke Jakarta ada pengajian modern gitu kan. Pengajian di masjid-masjid ya dengan pembahasan nampaknya lebih modernis lah kira-kira begitu. Kepengaruhan 11 tarawih. Balik dari ke Bandung 23 deui gitu. Ternyata ketika dikaji luar dalam mana paling kuat dalilnya, 11 kah atau 23-nya, terus terang tidak ada ulama satupun baik madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i, madhab Hambali, kecuali semuanya berpendapat 20 tambah 3 23. Ayo mau balik? Kapan tarawih 11 ada? Abad 19 Masehi baru ada tarawih 11. Ketika berdiri negara Saudi begitu. Baru ada 11 tuh. Bahwa lama 11 buat tilu balik lagi ya. Gak ada persoalan. Ternyata gak ada persoalan. Nah inilah kemudahan Islam. Ketika kita cerita tarawih, hukum tarawih apa? Sunnah. 2 tilu sunnah. 11 tarawih tenanawan. Nunanawan tentu surat Isya. Tidak surat Isya masalah. Tidak sholat subuh masalah, tapi tidak sholat tarawih ada masalah. Anak muda bahagia ya. Saya pernah ceramah di depan milenial, tepuk tangan gitu. Saya bilang tarawih hukumnya apa? Sunnah. Kalau ada pilihan 11 dan 23, milih yang mana? 11. Pasti jawabannya ke situ. Wajah-wajah 11 semuanya nih semuanya. Kemudian saya bilang yang 11 hukumnya apa? Sunnah 23 hukumnya sunnah. Itu tarawih? Diam, gak ada yang bisa jawab. Itu tarawih? Diam. Sebenarnya itu tarawih, itu nawan tepuk tangan. Gitu. Ternyata selama ini tertekan gitu. Seakan-akan tersampurna mun puasa tarawih. Padahal sempurna puasa tanpa tarawih. Hanya tentu lebih sempurna kalau tarawih gitu aja. Jadi tidak, jangan ngomong puasa itu tidak sempurna kalau tidak tarawih. Enggak boleh ngomong begitu. Puasa sempurna tanpa tarawih. Tapi lebih sempurna kalau pakai tarawih. Kan sempurna juga kan kalau tanpa tarawih. Gitu ya. Nyatu keur sanggeuk Pak tarawih. Kan aya sunah mah menang sanggeuk. Kunaon teu tarawih sanggeuk. Salat Isya teu meunang sanggeuk, teu meunang.
rek capek, rek gering, sepanjang dia punya akal harus sholat isya, begitu kan? Karena urusannya urusan sholat wajib. Itu yang masuk kategori amal pokok tadi. Wa amilus sholihat yang masuk kategori amal pokok. Jadi hadirin sekalian, insya Allah biidznillah ketika kita beriman kepada Allah, amal-amal pokok dikerjakan, komitmen dengan itu, biidznillah kita sudah 2 jempol sebagai seorang mukmin. Betul? Kalau masyarakat kita semuanya sholat 5 waktu, jempol? Jempol? Perkaranya udah 5 waktu belum? Semua umat kita. Ini masalahnya kan?